Pemerintah Indonesia mendukung upaya internasional untuk menormalkan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Salah satu poin krusial yang disepakati adalah penolakan terhadap segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapal-kapal komersial yang melintas. Informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat siang, Adi. Bagaimana partisipasi Indonesia sejauh ini dalam upaya menormalkan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz? Ya, Febrian, negosiasi dan juga perundingan yang masih mengambang begitu antara Amerika Serikat dan Iran. Lalu kemudian juga kita berbicara soal blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat di pelabuhan-pelabuhan Iran ini menyebabkan kondisi ketidakpastian khususnya di jalur perdagangan di Selat Hormuz. Yang bagi Indonesia dampaknya seperti yang sudah diberitakan tadi bahwa ada 2 kapal milik Pertamina International Shipping yang masih terjebak di Teluk Arab karena belum bisa melewati Selat Hormuz. Dan saat ini Indonesia terus berpartisipasi untuk melakukan diplomasi untuk membuka kembali jalur perdagangan di Selat Hormuz tersebut. Bagi Indonesia sendiri misalnya karena ada 2 kapal kita yang masih terjebak di kawasan tersebut, Indonesia terus melakukan negosiasi dan juga perundingan dari Kementerian Luar Negeri, KBRI, Pertamina sendiri dengan pihak Iran. Namun yang menjadi kendala hingga saat ini seperti disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono adalah adanya masalah atau situasi di internal Iran begitu ya, yang mana seringkali tatanan kebijakan di tingkat pemerintah atau polisi di tingkat atas ini tidak semerta-merta atau tidak mudah kemudian implementasinya di lapangan. Sehingga ini masih menjadi kendala yang dihadapi Indonesia saat ini dalam rangka melakukan diplomasi termasuk juga untuk membuat 2 kapal yang sudah terjebak di kawasan Teluk Arab ini bisa kembali berlayar ke Indonesia. Lalu kemudian kalau kita berbicara terkait dengan pembicaraan yang dilakukan, Indonesia berpartisipasi aktif salah satunya dengan mengikuti rapat atau pertemuan virtual yang digelar pada tanggal 17 April 2026 kemarin. Presiden Prabowo Subianto ini diwakili langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan virtual tersebut. Dan tadi seperti yang dikatakan ada beberapa hal begitu ya, salah satu poin krusial yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah penolakan terhadap segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapal-kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz. Menurut Sugiono, praktik semacam itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip navigasi internasional dan juga meskipun ini merupakan wilayah Iran, tapi ada negara lain juga di sana. Misalnya ada Uni Emirat Arab, lalu kemudian juga ada Oman, sehingga ini tetap menjadi jalur internasional yang harus bebas dari hambatan buatan. Kalau kita mengutip lagi dari rilis Kementerian Luar Negeri pada saat Sugiono mengikuti rapat virtual tersebut, ini ditegaskan bahwa Indonesia menekankan kembali pentingnya menjaga stabilitas, keamanan dan kebebasan navigasi berdasarkan hukum internasional khususnya UNCLOS. Lalu kemudian juga segala tindakan yang menghambat pelayaran internasional ini juga beresiko mengganggu ketertiban laut. Pihak Indonesia salah satu yang menjadi prioritas utama juga adalah bagaimana fokus pada keselamatan kru-kru kapal yang ada di sana, lalu kemudian bagaimana fokus terhadap kelancaran jalur logistik dan juga jalur pelayaran di kawasan Selat Hormuz tersebut. Untuk selengkapnya, berikut kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono berikut ini. Negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol yang bagi lewat di karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Konferensi ini mengatakan bahwa akan terus upaya yang sifatnya diplomatis dan negosiasi politis dalam rangka menyelesaikan ketegangan di situ di Selat Hormuz. Kemudian yang terakhir adalah adanya rencana, tentu saja ini akan disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku ataupun mandat PBB, bahkan waktu itu disampaikan dalam rangka menempatkan apa yang disebut dengan peaceful military protection bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz.
Ya, bagi Indonesia penekanannya adalah memastikan rantai pasok global tetap stabil sehingga Indonesia aktif melakukan diplomasi untuk kemudian menormalkan kondisi yang terjadi di Timur Tengah di tengah eskalasi yang saat ini masih terus memanas begitu ya. Kalau kita melihat bagi Indonesia sendiri sebenarnya untuk Selat Hormuz ini sendiri kontribusinya sekitar 20 sampai 25% untuk menyuplai energi khususnya crude ke Indonesia. Meskipun kalau kita lihat secara persentase ini tidak dominan, tetapi tentu ini menjadi faktor yang tentunya harus dipikirkan juga oleh pemerintah Indonesia. Di samping itu kita tahu beberapa waktu belakangan Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan diplomasi ke sejumlah negara seperti kemarin ke Rusia juga untuk mengamankan pasokan energi Indonesia khususnya crude ini. Selain itu juga yang terpenting bagaimana upaya-upaya yang dilakukan di dalam negeri untuk beralih begitu ya dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Yang terdekat misalnya kita ada kebijakan B50 nanti akan diterapkan pertengahan tahun ini, lalu bagaimana memanfaatkan kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia seperti misalnya PLTS melalui surya, lalu kemudian ada waste to energy juga ya, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian energi sehingga tidak bergantung lagi kepada energi fosil. Ini menjadi program prioritas sebenarnya dari Presiden Prabowo Subianto. Kondisi global saat ini juga menjadi trigger atau menjadi pendorong agar program-program ini bisa lebih cepat terrealisasi. Nah, selain energi begitu ya, permasalahan Selat Hormuz ini juga mengganggu hal-hal yang berkaitan dengan petrochemical. Misalnya salah satunya kemarin yang menjadi masalah adalah kenaikan harga plastik. Lalu kemudian juga berpengaruh terhadap pertanian karena memang untuk pasokan logistik pupuk misalnya ini juga ikut terhambat, apalagi sejumlah negara ini akan memasuki masa tanam sehingga ini juga tentunya mengganggu. Tetapi bagi Indonesia ditegaskan kembali kemarin oleh Sugiono, Indonesia tidak mengalami permasalahan tersebut berkat kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan di tengah negara lain yang kesulitan mendapat pupuk, Indonesia justru melakukan ekspor pupuk kurang lebih 250 ribu ton begitu ke Australia untuk mengamankan kebutuhan Australia yaitu pupuk urea seperti yang disampaikan kemarin pada saat komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan PM Albanisi. Bahkan untuk produksi urea Indonesia sendiri ini kan 7,8 sedangkan kebutuhan 6,3 juta ton. Sehingga kita bisa berkontribusi untuk ekspor ke sejumlah negara selain Australia tapi juga negara-negara lain untuk memenuhi rantai pasok global terkait dengan pupuk. Selain itu kita juga sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah negara untuk pemenuhan pupuk dalam negeri sehingga apapun permasalahan yang hadap di luar Indonesia sudah siap begitu ya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Tetapi kita tentu harus berkontribusi juga sejak awal Indonesia menegaskan mendorong perundingan untuk mengakhiri konflik yang terjadi dan Indonesia berperan aktif melalui berbagai medium dan juga upaya yang dilakukan. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Febrian. Anwar Fuadi, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.